Oke, baiklah kita akan membahas mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Seperti yang kita sudah ketahui, syarat fungsi ada dua. Yang pertama, setiap anggota di himpunan awal atau himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Syarat yang kedua, pasangannya hanya boleh satu, artinya tepat satu pada anggota B. Kita lihat di sini. Contoh yang pertama, himpunan A semua memiliki pasangan. A memiliki pasangan B dan C. Kemudian pada himpunan A ini anggotanya juga hanya memiliki satu pasangan untuk masing-masingnya, yaitu A cuma punya satu pasangan, B juga dan C juga, sehingga ini merupakan fungsi. Sedangkan yang kedua di sini kita lihat pada himpunan A, apakah setiap anggotanya memiliki pasangan? Ya, tidak memiliki pasangan, yaitu A tidak memiliki pasangan. Salah satu syarat fungsi tidak terpenuhi yaitu setiap anggota A harus memiliki pasangan di B. Karena ini tidak memiliki pasangan, otomatis ini bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, syarat pertama terpenuhi yaitu semua memiliki pasangan. Pada himpunan A semua memiliki pasangan dan pasangannya juga masing-masing tepat satu. Sehingga yang ketiga ini juga merupakan fungsi. Sedangkan yang keempat, kita lihat syarat pertama apakah terpenuhi? Ya, tidak terpenuhi karena anggota A dan C di sini dia tidak memiliki pasangan. Dan syarat kedua juga tidak terpenuhi, yaitu anggota B ini dia memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi sehingga bukan merupakan fungsi. Sedangkan yang kelima, kita perhatikan syarat pertama apakah semua terpenuhi? Ya, benar, semua terpenuhi. A memiliki pasangan, B dan C juga memiliki pasangan. Namun syarat kedua tidak terpenuhi karena di sini kita perhatikan B memiliki bukan tepat satu pasangan, dia memiliki lebih dari satu pasangan, sehingga yang kelima ini juga bukan fungsi. Contoh yang terakhir yaitu contoh yang keenam. Syarat pertama fungsi apakah semua terpenuhi? Ya, terpenuhi. Masing-masing memiliki pasangan di B, walaupun pasangannya sama. Namun kemudian kita lihat syarat keduanya, apakah semua memiliki satu pasangan? Ya, A hanya memiliki satu pasangan, B juga hanya memiliki satu pasangan, dan C juga hanya memiliki tepat satu pasangan. Karena syarat pertama dan kedua terpenuhi, maka ini merupakan fungsi. Perhatikan contoh ke-6 dan contoh ke-4. Kalau yang ini bukan fungsi karena di himpunan A-nya tidak terpenuhi. Sedangkan yang ke-6 dia merupakan fungsi karena memenuhi dua syarat fungsi, yaitu semuanya memiliki pasangan, ya. Kemudian pasangannya hanya satu, ya. A hanya punya satu pasangan, B satu, C juga satu pasangan. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan banyaknya pemetaan, atau pemetaan bisa juga disebut dengan fungsi. Sinonim dari fungsi adalah pemetaan. Banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Misalkan banyak anggota himpunan P, kita misalkan NP. NP dibaca banyaknya anggota himpunan P. Banyaknya anggota himpunan Q sama dengan NQ. Maka banyak pemetaan dari P ke Q, rumusnya adalah NQ dipangkatkan NP. Jadi kita balik dari P ke Q, berarti anggota Q dipangkatkan dengan banyak anggota P. Sedangkan kebalikannya, banyak pemetaan dari Q ke P itu adalah NP dipangkatkan dengan NQ. Jadi Q ke P kita balik menjadi banyak anggota P dipangkatkan dengan banyak anggota Q. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Buatlah diagram panah yang menggambarkan fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan P ke himpunan Q. Contoh soal yang pertama, P adalah A, himpunan Q-nya adalah R. Bagaimana cara membuat fungsi dalam bentuk diagram panah? Kita akan selesaikan bersama. Jadi kita akan membuat
dalam diagram panah untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ini, yang pertama adalah himpunan P, yang ini adalah himpunan Q. Di himpunan P ada A, himpunan Q ada R. Ingat, dalam menggambar harus ada not K, harus ada anggotanya, dan juga harus dalam kurva yang tertutup. Kemungkinan untuk menggambarkan fungsinya hanya satu cara, yaitu seperti ini, karena masing-masing hanya satu anggota. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, di himpunan P-nya ada A, sedangkan di himpunan Q-nya ada R dan S. Cara menghubungkan himpunan P ke Q-nya, himpunan P ke Q-nya ada berapa cara? Ingat, syarat fungsi yang pertama di sini harus semuanya memiliki anggota, dan syarat keduanya anggotanya hanya memiliki tepat satu pasangan. Artinya I hanya bisa dihubungkan ke satu pasangan saja. Jadi boleh seperti ini. Ini fungsi karena A memiliki pasangan yaitu tepat satu. Semua memiliki pasangan. Ya, kedua pasangannya tepat satu. Selain itu A juga bisa dihubungkan ke mana lagi? Ya, yaitu ke S. Jadi himpunan P-nya tadi ada A, sedangkan himpunan Q-nya ada R dan S. Maka selain dihubungkan ke R, A juga bisa dihubungkan ke S. Dari himpunan P ke himpunan Q. Jadi yang mungkin ada berapa fungsi yang terbentuk? Ya, di sini ternyata ada 2. Sedangkan yang di sini ada 1. Bagaimana apabila pasangan Q-nya ada 3 bagian? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Berapakah himpunan yang mungkin dari P ke Q apabila himpunan P-nya adalah A dan B, sedangkan himpunan Q-nya adalah R, S, dan T. Mari kita hubungkan bersama-sama diagram panah berikut. Misalkan A boleh ke R, B-nya ke S. Selain itu A juga boleh tetap sama, A ke R, tapi B-nya dipasangkan ke B. Berikutnya yang ketiga, kita hubungkan A-nya ke S, B-nya yang kita pindahkan yaitu B-nya ke R. Selain itu A-nya masih tetap A ke S, tapi B-nya sekarang ke T. Selanjutnya A-nya kita pindahkan, A-nya boleh ke T, dipasangkan dengan T, sedangkan B-nya kita pasangkan dengan R. Berikutnya masih sama, A-nya tetap dipasangkan dengan T, dan B-nya kita pasangkan dengan S. Ini sudah berapa fungsi yang terbentuk? Sudah 6. Kita lanjutkan lagi. Boleh saja A-nya kita pasangkan ke R, B-nya juga kita pasangkan ke R. Boleh seperti ini? Ya, boleh. Kemudian selain itu, boleh juga A dan B ini semuanya kita pasangkan ke S. Seperti ini. Dan selain ini kita bisa juga hubungkan A dan B-nya ke anggota yang sama, yaitu ke T. Nah, sudah berapa fungsi yang terbentuk? Kita hitung bersama-sama. 2, 4, 6, 8, 9. Apakah masih ada fungsi lain yang berbeda dari 9 ini yang bisa kita bentuk? Coba kalian cari sendiri di buku kalian. Nah, kita lihat bagaimana apabila kita menggunakan rumus. Banyak anggota P ada berapa? Banyak anggota P-nya ada 2. Sedangkan banyak anggota Q-nya ada berapa? 2, 3. Maka kalau kita menggunakan rumus, banyak anggota yang mungkin dari P ke Q adalah
kita balik, yaitu dari NQ kita pangkatkan dengan banyak anggota P, maka diperoleh banyak anggota Q-nya adalah 3, banyak anggota P-nya sendiri adalah 2. Jadi 3 pangkat 2 artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 3 kali 3 ya 9. Jadi sama antara menggunakan diagram panah yang terbentuk ada 9. Sama ketika kita menggunakan rumus maupun kita menggunakan diagram panah. Nah, dengan cara ini yang sama, kalian kerjakan soal yang Ibu berikan ada di website maupun di grup mata pelajaran matematika. Apabila kalian tidak memiliki kuota atau kendala-kendala lainnya, belum mengerti ataupun hal-hal lainnya, silakan hubungi Ibu. Kalian boleh menelpon Ibu ataupun boleh chat. Cuman kalau chat memang sangat lama ya, jadi Ibu harapkan kalian menelpon Ibu. Kalaupun kalian tidak bisa mengakses semuanya, maka silakan hubungi Ibu di ruang guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, kerjakan tugas dan kumpul secepat mungkin.